Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini. Untuk market cap sendiri ya teman-teman, dia berada di area 2,28 triliun dolar. Jadi ada penurunan nih ya. Sempat kita bahas kan dia berada di area 2,3 ya teman-teman. Kali ini berada di area 2,28 triliun dolar. Nilai daripada Fair and Greed Index ada kenaikan dari 48 menjadi di area 54 teman-teman ya. Mantap jiwa. Lantas bagaimana kinerja harga Bitcoin dan kawan-kawannya? Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri dia udah turun nih dari range harga 65.800 atau 65.600-an ya, kisaran harga itu teman-teman, dan hari ini terjadi sedikit retracement. Kali ini berada di area 64.800-an ya teman-teman ya. Mengalami kenaikan sebesar 2,43% dalam 24 jam terakhir, dan tentunya dengan kinerja Bitcoin yang lumayan positif teman-teman karena udah mampu menyentuh kembali di range harga 65.000 US dollar meskipun terjadi retracement. Ya tentunya altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan seperti Dogecoin, teman-teman, XRP ya. Terus di sini ada Cardano dengan 5%, Tron, Avalanche, Shiba Inu dengan 2,62%, teman-teman, mantap jiwa ya, dan beberapa altcoin lainnya. Lantas kalau dari segi meme coin lainnya bagaimana? Kita update bersama-sama teman-teman untuk meme coin lainnya ya. Di sini kalau kita lihat dari Babelnya aja udah kelihatan recovernya teman-teman ya. Di sini PP juga udah mulai recover dengan 12,66% teman-teman. Dogwif dengan 5%, dia udah menyentuh di area 2,2 dolaran untuk Dogwif. Bong 16% teman-teman, Floki sekitar 8%. Bread 16%. Jadi mayoritas teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama di sini dari segi meme coin ya hampir merata dia mengalami recover, kecuali Baby Doge nih. Baby Doge mengalami penurunan. Dox pun dia udah mulai recover teman-teman ya, meskipun dari persentase ranknya dia turun ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, seperti Simon Cat ya, ini juga naik teman-teman ya. Oke, kita cek terlebih dahulu dari segi meme coin yang sedang hype teman-teman, yaitu si Hamster Combat. Bagaimana ya nasib daripada si Hamster Combat? Apakah kalian cuan atau enggak gitu teman-teman ya? Oke, kita cek bersama-sama. Dan kalau kita lihat daripada Hamster Combat sendiri teman-teman, dia udah turun nih dari harga tertingginya awal dia launching dia mengawali market cap dengan kisaran 500 jutaan teman-teman ya. Untuk saat ini market cap daripada si Hamster Combat turun dari awal dia launching ya di area 500 jutaan, kali ini berada di area 441 jutaan. Oke ya. Nah, kenapa Hamster Combat ini teman-teman? Kenapa Hamster Combat ini mengalami penurunan? Ya karena memang banyaknya komunitas Hamster Combat yang merasa kecewa dengan distribusi atau allocation daripada airdrop tersebut teman-teman ya. Kurangnya transparansi yang dilakukan oleh tim Hamster Combat yang mengakibatkan Hamster Combat ketika listing kurang maksimal. Kenapa seperti itu? Ya kita ketahui sendirilah, kita digembar-gemborkan untuk naikin PPH-nya juga ya, orang-orang udah mulai upgrade nih untuk naikin PPH, nggak taunya teman-teman yang dihitung terbanyak itu dari referral dan cash-nya ya. Dan tentunya teman-teman di sini informasi yang berikutnya adalah tentang parameter vestingnya, di mana vesting tersebut nggak pernah diungkapkan oleh tim Hamster Combat yang menambah bumbu-bumbu kecewaan daripada komunitas Hamster Combat. Ya ini yang disebut the powernya of komunitas teman-teman. Ketika komunitas merasa kecewa dengan suatu proyek, maka proyek tersebut ya akan terlihat sangat ambles. Contohnya kayak Hamster Combat, di mana dia memiliki user sekitar 301 jutaan teman-teman ya, yang notabene seharusnya ini menjadi sesuatu hal yang cukup besar bagi Hamster Combat, akan tetapi malah menjadi kehancuran daripada si Hamster Combat itu sendiri ya, karena kurang transparansi.
Oke, dari circulating supply-nya aja teman-teman ya, dia baru sekitar 64,38%. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi kemungkinan besar Hamster Combat ini untuk season 2 kayaknya akan lebih jauh sedikit usernya teman-teman dibandingkan season 1 ya. Kecuali season 1 ini memang pembagian atau distribusi airdropnya ya sesuai dengan harapan teman-teman semua ya, kita dikasih tahu nih tentang komparasinya, kita dikasih tahu mungkin kalau ada testingnya mungkin ceritanya akan beda, mungkin season 2 tetap akan rame gitu teman-teman. Mungkin untuk saat ini ya season 2 akan sepi, bahkan ya mungkin peminatnya sangat sedikit teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, berapa yang kalian dapatkan dari Hamster Combat? Oke, kan saya sudah pernah bilang jujur-jujuran aja teman-teman ya, saya bisa dikatakan dari awal Hamster Combat rilis dulu saya nggak pernah bikin video tentang Hamster Combat ya, karena akhir-akhir aja banyak yang diminta untuk bang tolong buatin video tentang Hamster Combat, perkembangannya seperti apa. Makanya kemarin-kemarin sebelum terjadinya TGI, sebelum terjadinya pelistingan, saya buatkan beberapa videonya gitu teman-teman ya. Dan memang kalau Hamster Combat sendiri saya fokusnya kurang lebih ya kurang dari 1 bulan teman-teman, makanya saya dapat alokasi sedikit gitu ya. Tapi nggak masalah ya, saya juga nggak nyari referral dari Hamster Combat juga. Makanya kan kemarin sempat kita buka data saya tuh ya, dari pendapatan saya dari referralnya itu kosong ya. Dari kuncinya itu pun hanya mengandalkan login daily itu teman-teman, tanpa saya memainkan game daripada si Hamster Combat. Nah jadi lantas bagaimana nih untuk kedepannya si Hamster Combat itu sendiri? Nah untuk Hamster Combat sendiri mungkin ya ini kan baru rumor teman-teman ya di roadmapnya gitu kan. Nah di rumornya di roadmap tahun 2025 Hamster Combat kan akan melakukan mekanisme burning dan distribusi ya teman-teman ya dari hasil iklan. Nah itu nanti teman-teman dari hasil iklan tersebut itu akan dibagi menjadi 2, 50% untuk didistribusikan terhadap usernya, 50% akan dikirimkan ke dead walletnya. Nah mungkin itu adalah salah satu hal yang notabene bisa membawa sedikit recover terhadap harga Hamster Combat ya teman-teman ya. Dan di sini ada dari rekan-rekan juga yang bertanya, bang untuk masuk ke Hamster Combat ya untuk buy, apakah hari ini ya kan udah termasuk harga cukup rendah? Ya kalau menurut saya teman-teman ya, menurut saya ini ya lumayan rendah. Cuman ya kalau kalian ingin masuk, ingin buy daripada Hamster Combat ya jangan 100% gitu teman-teman ya. Ya 20% dari dana yang kalian siapkan lah, atau 10%-nya. Takutnya nanti masih banyak user yang ngejualnya lagi dan bisa membawa persentase harga daripada Hamster Combat itu kembali mengalami penurunan. Karena apa? Belum semua user ya itu ngejual semua Hamster Combat kalian ya. Jadi gini, cukup ramai juga ya, cukup ramai juga dimana kalau kita lihat teman-teman ada yang dapat $1, ada yang dapat $2, ada yang dapat $3 dan seterusnya ya. Hanya nasi padang 1 bungkus gitu teman-teman, atau cukup surya 1 bungkus ya. Oke seperti itu. Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin notabene teman-teman ya yang udah garap Hamster Combat ya, nikmatin lah ya apa yang kalian dapatkan teman-teman ya, walaupun tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Ya karena memang dari segi penangkapan cheaternya, dari segi transparansinya ya, Hamster Combat ini kurang terbuka terhadap komunitasnya. Itu aja sebenarnya. Kalau Hamster Combat terbuka dan dia mau ngebenerin, mungkin masih ada harapan gitu ya untuk season 2-nya. Tapi kalau tetap seperti ini mungkin season 2 ya juga akan end juga gitu teman-teman ya. Oke lah, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Hamster Combat, kenapa harganya turun, yaitu salah satu the powernya of user. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.